Kalau kita aktif, di situ kita akan mendapatkan sesuatu nilai yang bagus. Tapi kalau kita lengah, akan mendapat nilai kosong. Hadirin, tahun ini ditandai oleh banjir ibu kota dan sekitarnya. Pesta ujung tahun 19 menyambut tahun 20, seluruh penghuni Jakarta berpesta pora, lupa daratan, dan paginya banyak penghuni Jakarta yang menangis sedih karena ditimpa oleh air yang menghanyutkan segala macam. Tanda yang sangat bagus kalau manusia Indonesia arif. Hujan Jakarta yang membanjirkan Jakarta yang tidak berkutik, bukan hujan yang ekstrim, hujan biasa. Tapi mengapa merendam Jakarta seperti tsunami? Ini harus dicermati. Kemudian kita sebagai bangsa Indonesia sering lupa. Sadar tatkala bencana datang, lepas 1 hari sudah lupa. Seakan-akan tidak pernah ada bencana banjir, sehingga semaunya. Jakarta itu tidak pernah luput dari banjir sejak zaman Belanda. Belanda yang VOC, Belanda yang diatur dari Nederland, kemudian Prancis, Belanda yang mewakili Prancis, dan Belanda yang diwakili oleh Inggris, dan Belanda lagi, dan Jepang, semuanya pernah banjir. Tapi manajemen banjirnya berbeda-beda. Memanage banjir berbeda-beda. Pada tahun 2008 atau 2007, saya pernah mempunyai satu ide bagaimana menata air Jakarta ini supaya menjadi kekuatan yang positif. Saya lontarkan ketika itu sebuah ide bernama Tirta Sangga Jaya, berpusat start daripada Cibinong sebelah selatan, kemudian ke timur nanti mengarah pada Teluk yang ada di Kerawang, dan ke barat yang nantinya mengarah kepada teluk yang ada di antara Serang dan Tangerang. Semua sungai dihimpun karena sumber sungai semuanya dari selatan, dihimpun dengan satu himpunan besar. Katulampa juga nanti dihimpun di situ. 11 atau 13 sungai dari yang besar dan yang kecil dihimpun di situ, kemudian disalurkan melalui barat, timur, dan juga sungai asli yang masuk ke Jakarta dengan bentuk tersendiri.
Sehingga nanti Jakarta menjadi sebuah kota baru yang dinamakan Ibu Kota Jakarta Raya besar, meliputi Bogor, meliputi Tangerang, meliputi sebagian Kerawang. Inilah sebuah kota besar dan biaya pun tidak terlalu besar. Tidak sampai 450 triliun bisa menata Jakarta dengan Tirta Sanggajaya. Dan Tirta Sanggajaya ini bukan hanya mengaliri Jakarta yang menjadi tempat yang indah, tapi nanti dihubungkan dari situ sampai ke Banyuwangi dan dari situ sampai ke ujung Banten Selatan. Dengan apa? Dengan pipa-pipa yang besar, sehingga distribusi air tidak tersentral di dalam kota Jakarta yang menjadi bencana. Itulah mungkin yang dinamakan istisqa untuk Jakarta. Nyadong ke atas boleh, tapi membuat cara untuk air ini didistribusi kemana-mana sehingga menjadi sui secai, menjadi air sumber kehidupan, bukan air menjadi malapetaka seperti hura-hura malam tahun baru, menangis di tahun baru akibat petaka banjir. Saya baru melihat kali ini ada banjir di Jakarta laksana tsunami. Mobil tumpang tindih mengalir dengan sendirinya. Ada tempat yang menghimpun taksi yang nampak hanya blue bed-nya saja, semua tenggelam. Tidak ada tsunami dari laut, tapi tsunami dari kecerobohan orang yang tinggal di Jakarta. Semua bertanggung jawab. Dan kita yang ada di ujung Jakarta ini pun bertanggung jawab. Saya tahun 2007 sudah menyampaikan ide. Mudah-mudahan belakangan ini akan jadi pikiran dan dilaksanakan. Ya, pindah ke Kalimantan mungkin terus jalan, tapi Jakarta ditata kembali menjadi ibu kota Jakarta Raya yang besar seperti kejayaannya pada zaman-zamannya. Itu tentang sambutan tahun baru. Kemudian yang selanjutnya, internal kita, anak-anakku baru libur pulang kampung. Mulai hari ini hapus semua riwayatmu yang dari kampung, hapus, masukkan kembali riwayat yang ada di kampus ini. Disiplin sebagai penghuni kampus, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Anak-anakku, saya tidak memaksakan apapun kecuali satu. Hari Jumat saya memaksa masuk masjid untuk berjumat. Seluruh penghuni ma'had ini pakai jas. Kalau kober pakai dasi, pakai songkok. Hanya di Jumat